anak Gen Z itu memang memanfaatkan sosial media itu kayak tempat mereka ketemu, ngobrol, bercakap-cakap, diskusi, tanya jawab dan segalanya, Win ya. Betul. Kayak kita kan sering nanya chat GPT ya kan. Ah. Sampai ada gimana cara nanya ke chat GPT Tuh. kan. Dan celakanya itu terjadi di semua tempat, di sebuah acara, di semua ini problem akhirnya. Dan kita tuh terdidik dengan pola kayak begitu. Di TikTok kan kita bisa dapat penjelasan plus pandangan-pandangan dari orang-orang kan Kang. Jadi emang tanya jawab itu di generasi kalian mah udah biasa tuh ya gitu ya. Di sosmed. Makanya banyak banget orang-orang ya Kang yang di sosmed sama di real life itu kayak beda orang gitu loh. Iya betul, nah itu betul juga tuh. Udah gitu di sosmed kita bisa ketemu dan ngobrol sama orang-orang yang kita nggak kenal pun bisa gitu. Iya bener ya. Yang tadi kamu bilang media sosial, saya nggak ketemu orangnya. Dan saya boleh ngomong apa aja termasuk nanya apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Creative Insight bersama saya Motus dan Sama aku Kak Windy Kang. Windy. Aduh seneng nih ketemu Kak Windy lagi, ngomongin tentang anak muda lagi, Gen Z ya, Cie. Kamu mah Gen Z, sebagai tokoh Gen Z nih Win, kamu Win. Gen Z dan sosial media berikut perilaku-perilakunya. Nah itu kelihatannya selalu menarik tuh teman-teman kalau kita ngelihat ya bagaimana anak-anak Gen Z dengan kehidupan sosial medianya kayaknya seru aja gitu loh. Selain seru ketika ada masalah, masalahnya pun jadi konten gitu. Bener kan? Iya kan? Apa aja dikontenin Apa pokoknya. ini lagi sedih juga, lagi apa juga. Pokoknya aktif lah, segala aktif gitu. Nah terus Itu emang anak sosmed banget kan. iya ya. Dan kalau gue lihat tuh gini, anak Gen Z itu memang memanfaatkan sosial media itu kayak tempat mereka ketemu, ngobrol, bercakap-cakap, diskusi, tanya jawab dan segalanya Win ya. Betul banget. Nah itu kenapa sih kok bisa ini banget, kayaknya seru banget itu kalau buat pada ini ngobrol tuh, emang tempat nongkrong atau gimana sih? Sebenarnya karena emang kan aktivitas kita tuh lebih banyak tuh di gadget ya Kang, di sosmed. Iya ya kayaknya ya. Specifically-nya. Nah udah gitu di sosmed kita bisa ketemu dan ngobrol sama orang-orang yang kita nggak kenal pun bisa gitu. Iya bener ya. Jadi mau nanya apa aja bisa. Dan itu beneran ini ya, apa kira-kira megang gadget berapa lama? Seharian di luar tidur lah. Itu Kayaknya aku megang terus deh Kang. megang terus ya. Even ke toilet tuh itu megang HP Kang. Apa istilahnya harus standby gitu ya. Takut-takut nanti ditanya, dicari atau ada obrolan nggak ngikutin. Bener-bener kadang gabut dikit atau capek, misalnya capek kerja atau capek belajar gitu, bentar deh istirahat dulu buka sosmed, scroll Iya, ya. TikTok gitu. Iya, Gitu sih, Kang. TikTok juga. Iya scroll. Justru scroll tuh lebih banyak tuh di TikTok Kang. Oh, gue pikir di WA. Oh, Nggak, kalau gue ya, uh-uh. gue itu ya dikit-dikit cek gitu. Itu WA. Oke. Karena apa WA? Karena di WA itu sebetulnya lebih kepada, jadi ada WA grup tuh yang urusannya ada yang kerjaan, ada yang ini, ada yang project. Jadi just in case ada yang perlu gue tahu, gue itu kan kalau bunyi kan tangtung kita udah nggak tahu tuh ya bunyinya apa. Tapi lihat lah kadang-kadang ada yang penting gitu. Ketika tidak ada ya sudah. Oke. Nah kalau untuk IG biasanya pagi, mau makan siang, sama sore malam ya. Ada jadwalnya gitu ya Kang. Iya, terus kalau nggak nih kalau gue ya, kalau TikTok, nah itu biasanya udah malam tuh, udah males. Intinya gini, TikTok itu sering gue scroll, itu kalau gue bosen sama topik-topik serius yang Oke. yang relax di sana. Nah, kalau kamu mau terus ya? Aku nge-searching aja itu udah bukan Iya, di ya. Google atau Safari Kang, tapi di TikTok. TikTok ya. Ini topik apa sih gitu ya? Bener-bener. Iya. Ada yang nggak tahu nih, searchingnya lebih gampang tuh di TikTok Kang daripada di Google. Gitu ya? Iya, karena di TikTok kan kita bisa dapat penjelasan plus pandangan-pandangan dari orang-orang kan Kang. Nggak, Iya, maksudnya nggak yang kayak kan kalau di Google tuh baku banget, Iya, ada iya, wah, sumbernya betul. segala Betul, macam betul, gitu betul. kan. Kalau ini kan kita cuma nonton dan dengerin Kang, nggak perlu baca. Nah itu juga kalau di di Google kan sifatnya nyari ya. Kalau di TikTok atau itu sifatnya nanya, Iya benar Kang. ya kan? Nah itu
Kenapa kok bisa aktif banget? Sebenarnya kalau soal nanya Kang, kayaknya karena apa yang kita tanya ada jawabannya sih Kang, dan ada yang jawab. Karena kan orang-orang, ya aku nggak tahu ya kalau yang lain, cuma maksudnya kebanyakan seumurku itu emang kita buka terus gitu loh Kang. Iya ya. Apalagi kalau konten kita rame terus banyak yang nanya, itu kan yuk balesin deh, jawabin gitu. Jadi emang tanya jawab itu di generasi kalian mah udah biasa tuh ya gitu ya? Di sosmed. Oh, iya, oh di sosmed aja. Nah ini nih Kang, sebenarnya yang mau aku tanyain juga ke Kang Mat. Jadi Kang, nggak tahu kenapa Kang, kalau di sosmed kan kita nggak punya rasa ketakutan atau rasa nggak mau buat nanya ya Kang. Kadang ada konten aja belum kelar nih videonya, kita udah nanya ini di mana sih tempatnya gitu kan. Padahal mah nunggu bentar bisa ya. Padahal di video tuh ada gitu kan. Entah malas baca atau gimana, tapi emang ada aja gitu hasrat buat nanya gitu kan. Terus tapi Kang, itu tuh kebalikan banget kalau kita di real life Kang. Oh iya ya. Kalau di real life itu kayak misalnya di kelas atau di acara, di meeting kantor, itu kalau udah dosen atau bos ada pertanyaan gitu. ada pertanyaan itu dalam hati, jangan gue please, jangan tunjuk gue please, kayak gitu kan. Ya itu betul sekali tuh. Nah itu tuh, wah ini menarik nih. Kenapa di medsos anak-anak muda itu aktif bertanya, tapi ketika di dunia offline tidak. Iya. Nah mungkin kalau jawaban gampangnya dulu nih gitu ya, jawaban gampangnya tuh gini Win, di medsos itu kita tidak bertemu langsung. Oke. Jadi lebih cuek. Jadi tidak ada barrier istilahnya. Jadi nggak ada sungkannya, nggak ada takutnya. Oh tiba-tiba apa tinggal aja kita gitu. Tapi kalau dunia offline, dunia itu ketemu tuh kita tuh, wah sungkan, belum intimidasi sekeliling kita gitu. Nah itu. Nah jawaban yang rada ininya, Win. Jadi ini sebenarnya kalau dari apa yang gue tahu dan gue pelajari belakangan itu ya. Jadi memang orang Indonesia itu tuh punya masalah Win. Dengan keberanian atau entah kenapa ada masalah dengan bertanya. Nah ini sebenarnya banyak ada yang bilang ini berkaitan dengan karena kita bangsa yang terjajah lah, inferior lah, macam-macam lah ya. Itu mah gue nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang tadi kamu bilang tuh betul banget. Jadi orang Indonesia ini nggak cuma anak-anak loh Win, enggak loh, nggak cuma anak Indonesia, tapi anak mudanya juga, pemudanya juga, bapak-bapaknya juga. Oh iya, sampai ke bawah-bapaknya juga. Ke bawah. Bahwa bertanya itu tuh sesuatu yang hati-hati banget gitu. Kadang saya curiga ada istilah pepatah malu bertanya sesat di jalan. Bayangin itu sampai ada pepatahnya loh itu. Bahwa malu bertanya itu kelihatannya jadi hal yang umum terjadi di mana-mana. Nggak mau bertanya karena malu, karena pepatah tadi. Sampai harus ada yang nasehatin lewat pepatah. Iya ya. Iya, nah sementara ini yang menurut gue agak beda juga nih ya. Kenapa di sana di Indonesia dan di luar. Jadi di kita tanya itu ya tanya. Kata tanya itu tanya. Sementara di bahasa Inggris itu ada dua Win. Ada questioning, ada asking. Tahu nggak bedanya apa? Apa tuh Kang? Kalau questioning itu kamu kayak mempertanyakan. Jadi kamu bisa tanya pada diri kamu sendiri, internal, pertanyaan ke internal, dan belum tentu langsung ada jawabannya. Misalnya kamu nih yang mempertanyakan, kira-kira 2025 nasib gue gimana ya? Ini kalau kamu ngomong di depan gue pun, itu gue nggak mungkin merasa kegeeran lu nanya ke gue. Jadi kayak satu arah gitu ya kan? Bahwa kamu ngomong, iya nih Tul, kira-kira 2025 dunia perjodohan gue gimana ya? Gue nggak harus jawab, nggak apa-apa. Itu questioning. Tapi ketika kamu asking, itu kamu sedang meminta jawaban saya.
Oke. Betul. Menurut lo 2025 perjodohan gue gimana? Oh, tar. Nah, gue jadi harus jawab. Oke. Pertanyaannya gini. Terus bedanya apa? Anak kecil ketika dia bertanya pada orang tuanya, ini apa sih? Jadi rewel ya. Sejak itu orang tua bilang, kamu nanya terus. Oh iya benar. Banyak tuh yang kayak gitu. Bukan ada banyak, Win. Sejak itu si anak merasa bahwa bertanya itu adalah sesuatu yang ganggu. Oke. Sesuatu yang tertekan lah. Oke. Dia hati-hati. Padahal di saat dia bertanya itu bukan tidak mungkin dia sedang questioning. Orang tuanya GR. Oke. Merasa gue harus jawab. Jadi beban buat jawab gitu ya? Karena kayak gue kalau nggak jawab gue jadi kayak salah. Oke. Atau gue sangka nggak tahu. Wah itu bisa ini tuh. Udah pokoknya kamu nurut aja. Nanti begini. Akhirnya malah nakut-nakutin. Kalau bisa cari gimana anak jangan terlalu. Anak saya tuh bawel. Padahal dia lagi mengolah otaknya. Untuk kenapa dia bertanya. Itu bisa jadi bertanya. Kenapa ya kok bulan hanya ada malam-malam. Oke. Kalau orang tuanya pinter tuh dia tinggal jawab. Wah itu pertanyaan bagus tuh. Coba kamu cari tahu. Nanti kalau ketemu kasih tahu ayah. Jadi bikin anaknya akhirnya explore sendiri. Betul. Jadi ketika kita question mempertanyakan harusnya didukung gitu loh. Nah didukungnya ada yang tadi disuruh apa explore, baca. Dari situ nanti anak akhirnya tertarik untuk baca buku. Untuk cari tahu, untuk ini, untuk itu. Nah itu tuh, wah udah tuh berkembang tuh anak tuh. Iya. Tapi yang kejadian malah kita kayak akhirnya kebawa tuh. Pas sekolah ada yang mau tanya, Pak yang ini Pak, ini pasti tidur tadi nih, nggak merhatiin saya nih. Iya benar. Kan tadi udah saya jelasin. Masa saya jelasin kamu nggak? Jadi nah itu kan problem. Bener Kang. Coba lu sekali, dua kali lama-lama udah ogah ntar gue digituin. Iya benar. Ada lagi, ada yang mau tanya, saya Pak. Nah, anak sekolah tuh biasanya tuh kayak gitu kan. Apa? Cie biar dibilang ini, cie dibilang. Nanya mulu biar dibilang pinter ya. Iya sekali, dua kali, 5 kali mah kan lama-lama mah Males juga problem. jadinya. Dan celakanya itu terjadi di semua tempat, di sebuah acara, di semua ini. Problem akhirnya. Dan kita tuh terdidik dengan pola kayak begitu. Oke. Jadi ketanam di kepala kalau. Bawah sadar loh. Iya benar Kang. Jadi sekarang balik lagi. Apakah ini gara-gara inferior, penjajahan dan lain-lain? Nah, silakan dijawab sendiri tuh gak tahu. Kan kayak gitu. Akhirnya karena udah kayak gitu. Orang datang ke acara ada yang mau tanya, nggak usah. Benar. Akhirnya milih buat ya udahlah lebih baik diem aja. Udahlah diem aja daripada ini. Iya benar. Tiba-tiba menemukan sebuah tempat, yang tadi kamu bilang media sosial, saya nggak ketemu orangnya, dan saya boleh ngomong apa aja, termasuk nanya apa aja. Benar Kang. Udah bablas di situ. Tinggal cabut. Dan itu menurut gue ya, itu tinggal diarahkan bahwa kenapa nggak dimanfaatkan kebiasaan bertanya dengan asking tadi juga diikuti dengan questioning. Karena bagaimanapun digital, sosial media itu kamu mau questioning apapun ada di sana. Iya benar. Tapi kalau kamu asking ke akun tertentu, asking ke akunnya si ini nggak dijawab, ya jangan kecewa. Iya benar. Udah questioning aja, cari di Google, cari di AI sekarang masih bisa. Iya. Nah sekarang juga problem tuh sejak ada AI, kan prom, karena nggak biasa nanya bingung, nanyanya apa? Iya sih. Ada lo teman gua, gimana tuh Kang? mau nge-googling, gue mesti tulis apa searchnya?
Sebingung itu ya Kang? Bayangin tinggal ada kolom. Jadi gini, melihat kolom kosong, kertas kosong, itu blank gitu loh. Saya harus mulai dari mana itu tuh tidak terlatih. Ngeri ya? Iya. Tapi emang aku juga beberapa kali lihat video gitu ya Kang. Itu sampai kayak kita kan sering nanya chat GPT ya Kang. Sampai ada gimana cara nanya ke chat GPT Tuh, Kang. kan? Gimana cara nanyanya biar dapat jawaban yang emang kita mau gitu. Itu kan itu muncul karena pasti ada yang nanya, sering nanya tuh, itu gimana sih, Iya. nulisnya apa sih, akhirnya sampai dibikin. Padahal mah tinggal nanya aja gitu ya. Kata kamu, Iya sih. ternyata masih banyak orang yang punya masalah atau beban atau emang kesulitan dengan itu benar itu. Nah bahwa akhirnya tadi yang kamu ceritain bahwa anak sekarang Gen Z itu sebetulnya punya ketertarikan bertanya, walaupun kadang suka yang ya elah tinggal baca bentar dulu. Tapi menurut gua sih itu awal yang bagus. Semoga ini jadi berubah ya. Dan memang sejujurnya di banyak acara-acara yang gua hadiri, itu kalau banyak anak muda, itu mereka nyantai itu nanya-nanya, "Kau boleh tanya ini enggak? Itu kenapa?" Itu menurut gua itu akan mengarah kepada perubahan baru lah, perubahan yang lebih seru dan lebih menarik. Katanya seperti itu. Gitu Kang. Oke. Tapi Kang, kalau kadang misalnya kita nanya nih Kang, yang tadi aku bilang videonya belum selesai, terus kita udah nanya, di sosmed pun ada respon orang yang kan ada di video, lihat dong sampai akhir gitu. Emang Indonesia darurat membaca gitu. Oh iya. Itu ada juga kan kayak gitu. Iya. Jadi tekanan-tekanan yang sebenarnya kita takutin di real life itu di sosmed pun ada Kang. Betul. Jadi kan bedanya gini. Kalau di dunia nyata itu responnya itu tuh intimidasinya lumayan lebih beda lah rasa tekanannya dibanding kalau di digital. Akhirnya ketika ada orang yang malas baca judul masih main terus langsung main nanya aja gitu ya. Itu ketika diserang seperti itu jangan-jangan dia kayak bodo amat lah gitu. Kita bisa tutup, bisa nggak buka. Bisa gue tinggal aja gitu. Iya sih benar. Atau bahkan ada yang ngejawab. Ya elah kalau nggak mau jawab nggak usah ngomong. Oh iya, ada gitu juga. gitu. Nah jadi balik lagi ya bahwa media sosial itu sebenarnya tempatnya orang bercakap-cakap, conversation, ada tanya jawab, itu hal biasa. Perkara nanti nanyanya nyeleneh, nanyanya males ya pasti ada. Jawabannya juga begitu kan, ada yang jawabnya juga nyeleneh aja, jawabnya ngaco lah, jawabnya kemana-mana, ada juga. Iya banyak banget kan. Banyak. Ada yang nanya dijawab lagi dengan pertanyaan. Ada yang gitu juga kayak orang akhirnya marah. Jadi kayak ini orang saya nanya malah dikasih pertanyaan. Oh makanya lu gini, makanya IQ lu gini. Wah udah tuh merembet kemana-mana tuh. Iya benar. Nah tapi mungkin pesannya adalah bahwa rasa ingin bertanya di media sosial emang gak mau cobain ya kalau di dunia nyata seperti apa gitu loh. Okay. Karena bagaimanapun bertanya di dunia nyata itu ketemu orangnya langsung pasti akan beda rasanya. Nah memang masalahnya adalah bagaimana orang yang ditanya ini jangan juga merasa seperti lagi di asking. Oke. Tapi bahwa bisa aja namanya anak muda apalagi Gen Z apalagi anak-anak itu questioningnya masih berjalan. Gue pernah cerita tentang brain gym ke kamu kan ya. Iya. Bayangin kalau orang brain gym tuh kan kayak lagi sendirian juga mikirin segala dipikirin gitu. Iya benar. Sampai ada istilah overthinking. Overthinking. Itu kan memang tren anak sekarang. Segala dipikirin. Memang ketika overthinking dia asking gitu kan enggak. Pasti questioning tuh. Segala di questioning. Wah ini kenapa gini? Wah gini. Kenapa politik kita begini dia? Wah ini segala. Wah kenapa ini begini? Wah. Ketika dia mencoba memetakan itu. Pertanyaan dan pertanyaan udah bertumpuk Win. Karena pertanyaan udah bertumpuk dia tuh udah gak bisa memetakan hubungannya. Di saat itu dia mulai memetakan sendiri. Mencari hubungannya sendiri dan korelasinya sendiri. Muncullah istilah cocokologi. Jangan-jangan
anjrit bener nih. Wah, itu kan konklusi dia sendiri. Ternyata ini ada hubungannya bla 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 bla. Wah. Itu berawal dari ke overthinkingan tadi itu ya? Dan dia tidak punya lawan asking tadi. Yang bakal jawab segala pertanyaan di kepala dia. Oke. Banyak ada acara, gue liat lah anak-anak muda kumpul-kumpul di event gitu ya. Sama, ketika ada yang mau tanya, malah digituin. Iya, jadi udahlah gue analisa sendiri. Nah, kemampuan menganalisa dari questioning sama menghubung-hubungkan gitu. Nah itu tuh emang ada kenikmatan sendiri emang. Jadi ketika lu, ini kan seperti kamu main puzzle. Oke. Puzzle itu kan pertanyaan semua kan ya. Kamu harus pecahkan, kamu harus jawab. Ketika kamu berhasil memecahkan atau menjawab dan ini dihubung-hubungkan, itu tuh kayak kamu baru menyelesaikan sebuah misteri teka-teki dan itu nikmat sekali. Dan semua orang harus tahu ini kalau gue udah wah udah tuh. Iya sih. Langsung berasa kayak menemukan sesuatu bahwa Indonesia ternyata tidak begini karena begini. Wah udah tuh. Nah itu kalau sampai dia ketertarikan itu dan jadi ibaratnya gini, questioningnya lagi hasrat questioningnya sedang tinggi, tapi dia tidak punya counterpart untuk saling asking, saling discussion, akhirnya dia menerawang sendiri mencari dicocok-cocokin sendiri, jadinya cocok. Nah itu jadi takutnya tuh jadi keterusan. Kalau udah keterusan, dia seperti merasa bahwa gue tau lah semuanya lah, nanti bisa gue ya namanya cocokologi ya bisa ya, mau diapain juga sambung-sambung itu bisa. Tapi ya itu menurut gue sebenarnya lagi menutup otak dia dari segala masukan dan versi lain. Karena dia akan punya versi dia sendiri gitu. Jadi akhirnya nggak mau dengerin orang ya Kang? Kalau dia merasa format wiring dia itu udah paling bener, saya ngapain dengerin kamu? Apalagi ketika kamu ngasih masukan saya yang bertolak belakang atau kamu tidak setuju. Oh iya benar. Oke. Ini masih Windy aja nggak ngerti nih. Gitu. Iya. Padahal kamu lagi ngomongin yang benar, hanya tidak masuk dengan apa yang ada di kepala gua gitu lah. Itu susah emang akhirnya. Makanya banyak banget orang-orang ya Kang yang di sosmed sama di real life itu kayak beda orang gitu loh. Iya betul. Nah itu betul juga tuh. Ya karena namanya di sosmed kamu sendirian. Kamu menganalisa sendirian. Kamu ngelihat apa sebagainya gitu. Ketika saya punya pertanyaan, saya nggak nemu jawabannya nih. Pertama saya menduga-duga dulu, jangan-jangan jawabannya A, misalnya gitu ya. Terus ketika saya googling, itu saya nggak sadar bahwa saya sedang menggoogling atau sedang searching yang sebenarnya saya sudah mengarah ke A. Jadi bukan ke pertanyaan awal, ngerti nggak? Jadi kayak muasin apa yang udah kita mau gitu. Sebenarnya maunya jawaban ini, gue cuma mau ngevalidasi nih jawaban gue. Itu kata yang tepat. Itu kata yang tepat. Kamu seperti mencari jawaban, padahal kamu sedang mencari validasi atas jawaban versi kamu. Dan itu biasanya kalau sendirian memang nggak sadar. Jadi udah kamu, misalnya gini, gue pengen tahu tentang musik pantura. Disco pantura. Koplo. Ini kok semua di TikTok dikoploin sih kira-kira gitu apa JJ. Jedak jeduk gitu. Idealnya kalau saya mau tahu fenomena itu, saya akan cari tahu awal atau sejarah kenapa musik ini ada. Kenapa sih jedak jeduk ada? Kenapa kok bisa sampai begitu heboh? Kenapa berawal dari pantura atau pantai utara Pulau Jawa? Itu kan harus berkorelasi ya. Tapi ketika saya sudah punya ketidaksukaan dengan musik ini, gitu ya. Yang saya search atau saya googling itu bukan sejarahnya. Tapi dampak musik ini
pada anak lah, pada keaslian, pada kreativitas lah. Siapa penyanyi yang menjiplak Pantura. Jadi akhirnya nanti gue hubung-hubungkan sampai akhirnya gue punya konklusi ini musik sampah ternyata. Oke. Makanya banyak yang waktu awal-awal JJ keluar tuh Kang, banyak yang ini musik apaan sih gitu. Oke. Itu apa ya, maksudnya salah satu contoh aja ya, bahwa itu bisa berdampak seperti itu. Tapi kalau dia misalkan iseng, cari tahu sejarahnya apa, kenapa di Pantura. Oh ternyata itu tuh dulu jalur logistik truk-truk dari Tanjung Priok harus mengantar ke seluruh pelosok Jawa. Lewatnya jalan Pantai Utara. Kenapa Pantura? Kenapa di utara doang? Kenapa Kang? Karena jalan itu yang pertama dibikin oleh Belanda. Oh, oke. Daendels. Oke. Jadi Belanda itu sudah membuka jalur sepanjang pantai utara memang untuk jalur logistik. Kan mereka kan punya tebu lah dari segala ini kan ya. Nah, itu harus dibawa supaya bisa ke Banten baru dikapalkan ke Amsterdam. Dan itu jalur itu terus dibagusin sampai sekarang dipakai. Karena itu memang jalur logistik. Karena dekat pantai jadi tidak terlalu terjal, nggak usah naik turun lah ke gunung. Truk kan susah tuh nanjak ke gunung ya. Akhirnya banyak truk. Nah perjalanannya karena jauhin harus parkir, istirahat. Awalnya istirahat, makan, minum, tidur. Kok nggak ada hiburan sih apa kayak gitu. Awalnya dari situ ya. Iya, akhirnya mulai musiknya musik Jawa yang di situ tapi kok musiknya nggak ada yang lebih gembira ya, kok lemes mulu sih, gamelan, ning nung kan males ya. Ada nih model inian Jawa Timuran apa, dengan tak wah kayaknya keren nih, oh ini keren nih. Ya udah terus berkembang. Itu sampai akhirnya pindah dan ternyata mereka itu kayak komunitas sendiri, kuat sendiri, masuk medsos. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita nyari sejarahnya mungkin bisa ngubah cara pikir kita, oh ternyata keren gitu. Bukan memvalidasi apa yang tadi kita kontrain gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau buat gue tuh gini, keren gak keren, bagus gak bagus kan relatif ya. Sekarang gini, jelek tapi hype, tapi viral. Apa kamu gak sebel tuh kayak gitu tuh? Kayaknya kontra gitu, ini tuh jelek tahu. Ya tapi mau bagaimana? Mayoritas orang suka. Iya Kang. Iya kan? Ini musik apa sih jelek banget sampah. Ya kamu gak suka. Celakanya mayoritas suka. Jadi tren TikTok. Ya gitu, ya begitulah. Ya karena gue bilang yang namanya produk kreatif itu memang tidak ada benar salah. Tapi suka nggak suka, bagus nggak bagus, nyaman nggak nyaman yang kayak gitu-gitu. Dan itu sangat subjektif. Gitu. Nah itu juga sama ketika kamu tanya jawab tadi ya. Itu kan nggak bisa kamu mempertanyakan hal yang berhubungan dengan rasa. Kamu mempertanyakan ya hal yang sifatnya cocok nggak cocok, nyaman nggak nyaman, nggak bisa ditanyain. Iya, karena jawabannya kan beda-beda pasti. Ya, pastilah. Iya. Pasti, dan itu nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa jadi ribut gitu loh. Ya itulah tentang tanya menjawab, saling tanya ya kira-kira gitu. Tapi Kang, pada akhirnya kan tadi kan Kang Motol bilang sebenarnya harusnya orang-orang bisa mau bertanya juga di real life kan ya. Nah, di berkembangnya teknologi sekarang ya Kang, kayak mau nanya jalan dulu kita nanya ke orang-orang yang ada di jalan, sekarang tinggal buka maps. Gitu-gitu, itu malah makin ngedukung kita buat ya gue nggak perlu nanya orang, gue bisa nanya HP kok, gue bisa nanya ini kok, gitu-gitu. Itu sih betul. Iya. Jadi, kan Kang? Betul, kalau itu kan sifat tanyanya adalah asking. Dan sekarang segala yang di asking
itu memang kebetulan sudah di-provide Iya. oleh Google, oleh AI, oleh apapun, peta jalan, alamat, tempat makan enak, itu kan udah bisa. Ya artinya segala yang berhubungan dengan asking itu rasanya sudah bisa dicari lah. Nah sekarang yang mesti kita imbangi adalah kemampuan kita questioning. Oke. Karena kalau questioning itu kan ya tadi itu saya bukan lagi minta jawaban, tapi saya lagi mempertanyakan untuk saya sendiri. Ini kira-kira tahun depan saya alih profesi atau nggak usah ya gitu. Oke. Ini bisnis saya kok gini-gini aja, apa yang salah ya? Itu kan saya lagi bertanya pada diri saya sendiri atau saya lagi questioning. Tuhan itu ada nggak sih ya? Itu saya lagi questioning. Tapi ketika saya ketemu Ustadz, Pak Ustadz, Tuhan itu ada nggak sih? Akhirnya dapat jawaban. Dapat jawaban atau dapat makian mungkin ya. Wah, ya bisa jadi lah. Dari pandangan si Ustadz ini. Dari pandangan Ustadz satu, gue harus tanya ke Ustadz dua. Tanya, ini kan gue lagi asking semua. Jadi gue melengkapi questioning gue dengan ngumpulin beberapa jawabannya beda-beda. Betul. Silakan nanti diolah, silakan nanti hubung-hubungkan tadi. Nah itu sebenarnya melatih kemampuan otak. Tapi kalau kamu cuman asking dan jawaban dia karena lu ngefans sama dia, agak nggak percaya, tapi karena lu ngefans ya lu iyain aja. Nah itu juga kan sering juga tuh kayak gitu tuh. Jadi apa istilahnya? Ya itu karena lu udah meyakini ini, ya lu hanya memvalidasi atau menguatkan. Bahkan ketika nanya, lu akan milih orang-orang yang di bawah sadar lu. Ini kayaknya sepaham sama gue deh gitu. Iya lagi kan. Iya, jadi ketika kamu tahu dia pasti gak akan setuju, gue gak akan nanya. Iya, ngapain? Udahlah nggak usah. Dia pasti dia kontra nih sama pendapat gue gitu. Dia bang ngaco lah. Wah, udah. Ya itu tantangannya ya, bahwa kita mah udah problem dengan malu bertanya. Ketika nanya kita juga harus kira-kira. Tapi balik lagi. Kemampuan atau kepintaran orang bertanya, Win, itu menurut gua itu bisa melihat bahwa orang ini kreatif atau jenius. Oke. Karena orang yang pandai menjawab ternyata belum tentu pandai bertanya. Yakinilah itu. Oke. Tapi ketika ada orang pandai menjawab juga pandai bertanya, wah ini kalau nggak jenius kreatif tuh orang. Segala ditanyain, ya tidak harus asking tadi ya. Jadi dia nggak merepotkan orang lain. Critical thinking itu lahir dari kemampuan atau kepintaran kita bertanya. Makanya lo kritis. Kalau lo nggak punya kemampuan bertanya tadi, ya lo jadi kayak nanya ngawur aja. Oke. Malah kadang akhirnya nih orang nanya apa sih? Mumbling gitu kayak malu cuman ngecapruk lah kalau kata orang Sunda tuh. Oke. Iya kayak gitu. Jadi bagaimana melatih critical thinking? Mulailah latih bertanya, kemampuan bertanyamu. Bagaimana supaya bisa kreatif? Kreatif itu balance antara pandai menjawab dengan pandai bertanya. Latihlah kemampuan itu, udah itu aja. Kira-kira gitu. Sepenting itu berarti ya. Ternyata sepenting itu. Padahal kalau kita pikir sepele, sesepele nanya doang gitu. Mikirnya gitu kan ya. Padahal enggak tapi dari bertanya. Bertanya itu ya kamu akan ada butuh wawasan kamu, apa yang pernah kamu baca, pengalaman kamu, apa yang pernah kamu lihat, apa yang terjadi pada kamu. Iya sih benar. Wow, itu kan terkumpul semua di otak kita gitu ya. Ketika kita mau tanya, itu kan kayak nyambung semua. Akhirnya kamu bisa mengeluarkan pertanyaan yang kok lu kepikir sih nanya kayak gitu. Iya benar-benar. Ya iya. Ya gue merasa dari semua titik-titik yang ada di kepala ini masih kosong. Ini belum nyambung, makanya gue tanyain. Buat melengkapi yang itu gitu. Buat melengkapi yang itu. Oke. Keren banget kan. Tapi kalau dia orang bolong banget. Kosong gitu ya. Kosong ya. Nanya juga ya habis disuruh. Udah kelar tuh Pak. Iya benar. Ya gitulah. Oke Kang. Semoga aku blank. Iya Kak. Kamu jadi sampai blank gini aduh.
Nah, paling enggak itu jadi tanda kalau kamu nih ternyata sampai kebingungan mau nanya apa. Iya kan. Ya. Oke, gimana nih Kang? Ya, yang begitulah nggak apa-apa. Oke. Jadi menurut gua mah ya dilatih lah. Dilatih gimana cara nanya? Dilatih dengan misalkan kalau sendiri, kamu baca, kamu coba questioning. Kok gini ya? Nggak apa-apa tuh. Oke. Iya gitu. Nah, itu nggak apa-apa tuh. Itu latihan dulu. Oke. Ketika sama teman, teman ngomong, oh ya satu lagi, orang yang punya kecerdasan dalam bertanya, biasanya itu orang yang senang menyimak, mendengarkan. Kenapa? Karena saat dia lagi menyimak, dia lagi dengerin, sebetulnya dia lagi proses rewiring segala yang dia tahu dengan apa yang tidak tahunya. Oke. Tapi kalau misalkan orang yang bawaannya mau ngomong, pengen dominan ya, ketika orang ngomong, itu langsung yang gue pikir adalah gue harus counter apa nih, gue harus membantah apa nih. Jadi kayak, wah itu problem tuh, bukannya problem, jadi capek dia. Iya. Enggak gitu. Giliran gua terus kalau ngomong tuh kayak nggak mau di stop gitu. Iya, nimpalin terus. Dan tanpa dia sadar sebetulnya dia bukan sedang merewiring apa yang dia tidak tahu. Oke. Tapi dia lagi menggosok apa yang dia tahu. Dan tadi gue bilang itu lagi orgasme. Wah saya tahu semua pokoknya. Wah itu nggak bisa udah yang kayak gitu mah udah nggak mungkin diskusi. Iya, akhirnya jadinya kita dengerin dia doang gitu. Dengerin dia doang. Terjadilah debat. Oke. Ngotot, adu tuh tabrak itu, tak. Ya selesai. Udah ya bukan diskusi menurut gue ya, itu mah debat. Jadi kamu punya argumen, ini punya argumen. Gue tidak ingin bertanya sama kamu, gengsi gue tanya sama dia. Gue cuma mau ngeluarin argumen gue doang. Wah, yang gue rewiring di otak gue ini adalah segala amunisi pengetahuan wawasan gue untuk mematahkan argumen kamu. Wah itu terus tuh. Wah iya. Ini kayaknya si Windy jarang baca buku nih. Menurut buku ini, tulisannya ini, wah itu kan gue lagi menguatkan. Tapi Kang, ketemu orang yang kayak gitu malah bikin males Kang. Loh, emang males lah. Iya. Males dong. Kita jadi kayak, ini orang apa sih bacot banget gitu. Terus buat apa? Maksudnya gini, buat apa? Balik lagi kalau tadi ada istilah orgasme pengetahuan, itu kan kayak gue ngapain ya? Kayak nimpalin ini orang lagi orgasme pengetahuan dia sendiri. Dengan harapan ketika di ujung kita tepuk tangan itu. Weh. Dia kan lagi pengen itu gitu loh. Tapi kan namanya diskusi itu brain gym. Iya. Jadi kita saling tukar pikiran. Syukur-syukur kamu ngasih pandangannya, anjrit gue gak kepikir Win. Beda. Kok gue gak kepikir ya. Coba terusin lagi Win. Ketika kamu jelasin itu gue kayak berusaha mengkonek ya. Iya ya. Oh ternyata dari sisi sebelah sini. Nah itu adalah muncul tuh questioning. Itulah critical thinking terlatih tuh. Kamu ketemu lagi, ini kamu pinter nih lulusan S2, ketemu PhD, beda lagi. Dengerin lagi. Terus gue challenge dengan pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi rewiring tadi. Anjrit, penjelasannya tuh kayak, wih bagus lagi. Tiba-tiba gak sadar pulang naik mikrolet. Kondektor mikroletnya ngomong hal sederhana sekali, rendah. Ting malah anjrit. Ini nih gitu. Gila, itu bisa Win. Oke. Pertanyaannya kenapa bisa? Karena kamu sedang membuka diri, apa aja yang masuk gitu iya. ya. Kan itu. Ketika kamu sudah membuka, ya oke. Any possibilities ya saya terima. Tapi kalau kamu sedang menguatkan apa yang kamu punya, ketutup udah. Iya sih benar. Wah, ini kamu ngerti apa tuh? Ya udah. Jadi akhirnya ya so tahu sendiri. Iya. Nah orangnya kayak gitu ketemu orang kayak gitu. Udah deh tuh. Itu kan bukan diskusi. Wah itu mah debat dan perang itu pasti. Perang opini Kita ya. yang dengerin juga kalian ngapain gitu. Udah gitu. Oke. Ya kira-kira gitu lah. Oke Kang, Semoga mantap nih. tidak kesana kesini dan membuat kamu jadi malah enggan bertanya. Jangan sampai loh. Malu bertanya sesat di jalan. Ada lanjutannya tuh. Apa tuh Kang?
Kalau di bercandaan zaman dulu. Apa tuh Kang? Malu bertanya, sesat di jalan. Nanya di jalan, malu-maluin. Serius, Win. Serius Kang? Sampai segitunya. Wah aku baru denger nih Kang. Ada. Itu lawakan zaman dulu. Oke. Sebegitu problemnya bangsa kita dengan urusan bertanya. Urusan bertanya. Padahal nanya aja gitu. Ada masalah apa sih dengan bertanya ya? Ya itu kita ada masalah. Ya Dan itu dari semua umur ya Kang? dari semua umur, dari segala zaman itu. Bahwa pada akhirnya menurut gua kalau sampai orang tua atau guru atau caretaker nggak mudeng, karena ini paling basic ya dari anak-anak tadi tentang anak bertanya tadi. Itu ya nggak akan berubah. Iya. Dan itu akan jadi masalah buat anaknya nanti kelak besar. Kira-kira begitu ya. Oke. Semoga menjawab dan tidak bingung. Iya semoga ya Kang ya. Gitu dulu kali ya. Oke boleh Kang. Jadi teman-teman terima kasih. Silakan kalau mau tanya. Nah harus nanya nih. Silakan di kolom boleh nanya, boleh komentar, boleh juga usul. Berhubungan dengan kreativitas, critical thinking. Iya Kang. Nanti sosial media, Gen Z ini buat teman-teman nanti kita bahas saya bersama Kak Windy lagi. Ya. Siap. Oke teman-teman terima kasih sampai di sini dulu. Bye bye.